Kabupaten Pasir, salah satu kabupaten yang berada di paling selatan Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan sendiri memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam. Dan kali ini, kami akan mengajak Anda untuk menjelajah mencari salah satu kekayaan alam yang berada di Kabupaten Pasir. Ya, madu. Tidak hanya rasanya yang manis dan lezat, tetapi juga berkhasiat. Dan pada kesempatan kali ini, kami mengajak Anda untuk berburu manisnya madu. Perjalanan kami berawal dari salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Samu, tepatnya di Desa Libur Dinding, dan masih di Kabupaten Pasir tentunya. Ya, inilah Bang Arham yang bakal jadi guide kita untuk menuju ke hutan dan bakal kita cari madu di sana nantinya. Tentunya nggak bakal sampai kita kalau nggak ada Bang Arhamnya yang ngantarin. Jadi tentunya perjalanan ini pasti bakal seru banget. Okay. Perjalanan akan kami tempuh sekitar 6 jam menuju sarang yang akan diambil madunya. Jalannya becek sekali. Jadi mungkin karena habis hujan, jadi kita mesti jalan kaki. Curah hujan yang panjang membuat medan yang kami lalui berlumpur dan menghambat perjalanan kami. Di tengah perjalanan, kami menemukan salah satu pohon bangris yang sudah dihuni oleh para lebah. Ya, kita tadi di sana sempat lihat beberapa sarang di tengah jalan. Ini kita lagi bikin jalur baru karena lumayan becek, jadi nggak bisa harus lewatin jalan itu. Jadi mesti harus buat jalan baru dulu. Tidak hanya sampai di situ, perjalanan kami kembali diuji karena jalanan yang menurun dan licin mengakibatkan kami harus lebih berhati-hati dalam melalui perjalanan ini. Memang, medan ini sangat sulit dilalui oleh kendaraan, dan tak jarang kami harus bergotong royong untuk melaluinya. Lucunya, kesulitan itu menjadi hiburan tersendiri bagi kami, sehingga mampu mengurangi sedikit rasa penat dan lelah.
yang sedikit agak licin, jadi mesti harus gotong royong dulu kita naik ke situ ya. Soalnya seperti ini perjalanan menuju pencarian lebah ini ya lagi rute seperti ini, jadi Memang terbayarkan nanti kalau kita udah dapat hasilnya. Langsung gas. Gas. Kita parkir motor di sini. Lanjutnya nanti kita bakal lanjut jalan kaki. Perjalanan mungkin kurang lebih 3 jam. Tapi tetap semangat. Sekarang kita lanjut perjalanan. Yang tadi kita pakai motor, sekarang harus jalan kaki. Treknya nanjak, dia lumayan lembab kalau nggak yang panjang gitu. Setelah berjalan kaki cukup jauh, kami memutuskan untuk beristirahat, sembari mempersiapkan peralatan-peralatan yang nantinya akan kami gunakan untuk mengambil madu. Ya, setelah cukup beristirahat, kita lanjut perjalanan. Hari lumayan gelap, kayak mau hujan. Mudah-mudahan nggak hujan. Nah, sampai sudah kami di tempat tujuan. Kami membuat camp untuk tempat beristirahat. Di sini kami juga kembali mempersiapkan peralatan yang akan kami gunakan nanti malam. Sore harinya kami bergegas menuju lokasi pohon baris yang sudah dihuni kumpulan para lebah. Terlebih dahulu, kami membuat tangga sebagai akses menuju sarang lebah.
Tidak mudah untuk menuju ke sana, apalagi ketinggian pohon bangris ini mencapai 50 meter. Butuh keahlian khusus untuk menjangkaunya. Persiapkan alat untuk ini, masang tangga ke atas. Bisa kita lihat dari kejauhan, ada beberapa sarang lebah yang cukup besar dan dipenuhi oleh kawanan lebah. Dan ketinggian pohon bangris itu sendiri membuat proses pembuatan tangga memakan waktu yang terbilang lama. Proses pemanjatan ini biasanya dilakukan oleh Bapak Mardikansah ini, ya, dengan ketinggian pohon ini, pohon bangris Pak ya? Iya, bangris. Bangris kurang lebih berapa ini Pak? Ini 50 meter lebih. Nah, kurang lebih 50 meter lebih. Jadi benar-benar tantangan yang kalau orang-orang biasanya belum tentu bisa untuk naik ke atas. Jadi wajar kalau seandainya harga madu memang mahal. Sekarang ini sudah malam kedua, mau manjat lagi, masih ada 4 sarang. Sekarang kita pakai alat ini untuk mukul paku. Kalau bilang pasirnya ini pansek. Terus ini alat pengapian, ini terus kita bakar kalau nyampe di atas untuk kita sebagai senjata untuk menurunkan itu lebah yang kita maksudkan. Kemudian ini pakai parang berbentuk ini seperti kayu untuk motong-motong atau ini membuang apa yang tidak bagus di atas, kita potong pakai ini. Karena kalau pakai parang sangat berisiko bagi yang di bawah, makanya prosesnya harus pakai kayu. Kemudian ini kita pakai alat untuk kita berpijak dari awal sampai akhir di atas. Kita pakai alat seperti ini. Kalau bilang pasirnya nih pansek, disinilah fungsi kita untuk keberhasilan mendapatkan ini madu sampai kita ke tanah lagi. Baik, mari kita proses caranya kita lihatkan sebagai berikut. Tangga sudah selesai dibuat. Kemudian Pak Mardikansah segera memanjat pohon bangris. Kami pun sudah tidak sabar menunggu hasil panen madu tersebut. Madu yang telah diturunkan dari pohonnya, begitu turun dari pohonnya nanti tumpah di sini, kita saringkan di sini. Di sini nanti akan kita belah-belah, nanti air madunya pun mengalir ke sini. Setelah mengalir di sini baru kita ambil lagi, kita taruh ke jerigen. Sebelum ke jerigen pun nanti masih kita saring
Nanti kita lihat alatnya. Ya, bapaknya udah naik ke atas. Jadi pengambilan madunya udah dimulai. Jadi kita bakal nunggu di bawah, dan dengan satu syarat, tanpa ada cahaya senter atau apapun, karena bakal begitu ntar dia naik pasti bakal berantakan tuh lebah-lebahnya. Jadi kita bakal mulai matiin lampu-lampu yang ada di sini. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya penantian kami membuahkan hasil. Madu yang kami peroleh kali ini cukup banyak. Tidak sia-sia perjalanan kami hari ini. Ya, ini hasil dari satu sarang. Karena masih ada 3 sarang lagi yang belum diambil, belum diturunin maksudnya. Dan ini mungkin beratnya sekitar kurang lebih 7 atau 10 kiloan lah. Satu sarang ini. Ini di atas ada lagi yang lebih besar lagi. Yang tadi sarangnya kurang lebih 2 meter, mungkin bisa sampai 25 kiloan satu sarang itu. Asik, keren banget. Tahan dulu deh. Berat ini. Oh, ini berat. Ya. Ini hampir 20 kilo. Ya. Inilah penuh. Tarik terus. Tahan dari sana. Ini adalah hasilnya penuh. Anaknya. Ya. Ini anaknya ini. Iya. Nanti bakal ditumpahin lagi di sana. Ini pas pendekatannya. Nah, kalau nanti keluar deh. Ukit kain mau ujung yo. Menda ukit ka ba dire? Jatuh cuy. Astaga. Gede banget nih. Itu baru namanya. Gila men. Gimana tadi Pak di atas? Lumayannya sengatannya juga. Pokoknya nggak sebanding kayak ini, banyak sarangannya tapi sengatannya lumayan. Tapi berkat perjuangan berhasil juga, walaupun sedikit tapi semuanya Ya. terkendali. Ada mengatakan anak, Ya, ini telur ini namanya telur lebah. lebah. Ini bisa juga dimakan langsung, Bisa juga dimasak. ya dicelupkan ini ke airnya sendiri bisa. Bikin pais lebih bagus. Ya, ada 2 alternatif. Jadi Ini bisa dimakan langsung tapi dengan cara dicelupkan ke madu. Dengan kasih contoh. Kasih contoh dulu. Ini telur madu. Ini belum pernah dimasak. Ini masih utuh dari atas. Kita celupkan ke madu yang sudah netes. Langsung kita makan. Enak sekali. Nah, ini pemanjat Bapak Saburawan. Dan ini bekas-bekas sengatan lebah. Belum lagi, masih banyak lagi yang lain. Lumayan banyak ini. Gimana rasanya Pak? Demam? Demam ini. Panas ini terasa ini. Di badan merah-merah semua. Ini ada bekas sengatan lebah. Ini lah masih nempelin lah. Ini masih nempel. Ini masih nempel. Ini adalah jarum-jarum lebah. Ini mau dicabut. Ini besar sekali. Nah, inilah hasilnya. Jarumnya. Tuh. Ya. Merinding. Proses kemurniannya kan. Kalau saya kira itu madunya itu ada di sarang yang panjang begitu. Ya, ini ntar bakal diiris-iris Saya baru tahu kalau biar ada keluar. kepalanya yang begini tempat Tapi madu kalau asli. ini
walaupun banyak induknya ini, lebahnya ini tidak bermasalah karena dalam proses penyaringan nanti dia akan tertinggal. Ya ya ya. Ini cara pemotongannya. Nah, Memang masih ngisi di tengah-tengah ini kan ada pembatas Ya. biar madunya tidak keluar. Adapun di pinggir pun masih tertutup karena ini masih dalam keadaannya berisi. Kita potong lagi, baru ini setelah dipotong bingka Ya. Ambon. Di Kambon. Pertis banget ini. Nah sekarang kita potong lagi, ada pembatas di tengah nih. Ini untuk menutupi urat madunya ini, Ya. urat pengeluar madu. Nanti kita potong lagi, dia langsung ada lubangnya ini tempat madunya. Nah langsung kita tumpah madunya dengan sendiri keluar. bersih. Nah, hasilnya pun murni bersih. Satu lagi yang ini tadi. Nah, ini pun tetap masih ada pembatas. Nah, batasnya semacam ini. Ini adalah batasnya lilin. Jadi dengan sendirinya akan keluar. Nah, Ya seperti ini. ini lama kelamaan nanti dia akan mengosong sendiri. Dari Habis ya? berat jadi ringan. Ini pun mulai ringan Tanpa diperas. tanpa diperas. Tapi pasti diperas juga nanti Pak. Nanti habis ini kosong nanti diperas lagi. Ya, kalau kemurniannya kita tidak sistem peras, Hmm. kita dengan sabar nunggu dia akan keluar sendiri dan mengering sendiri. Boleh. Kami udah keluar ini pun. Tahu teh. Nah, ini yang perlu dibuang ini. Nih. Anakannya ya. Nah, Telur. ini kadang kalau kita tidak teliti ini yang membuat masalah. Nah, ini bisa menjadi kalau kita terperas ini jadi kadar air. Ini solusinya kita buang dulu. Nah, Tidak sembrono. sampai tidak ada, ini kan tidak ada lagi kan untuk dasar anaknya tidak ada, berarti ini murni tempat madunya. Nah, madunya kan masih ada. Kosongkan aja. Ini kosong ini. Baru kali ini. Ini adalah proses kita bakal menyaring madunya dari sarang madunya. Jadi prosesnya cuma diiris, ya tidak diperas, tapi dia dengan proses dengan sendirinya bakal keluar dari sarang-sarang madunya ini. Tak hanya madu, sarang lebah juga dapat diolah menjadi panganan yang tak kalah nikmat dengan madu. Dan pagi ini kami akan mengolah telur sarang lebah yang telah kami panen tadi malam. Betapa alam memberikan kekayaan yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga alam ini tetap terjaga dan keelokannya. Dan kita semua tetap peduli dengan kekayaan alam ini. Tetap lestarikan hutan kita dan tetaplah menjadi alam yang mempesona.